Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengaku kecewa dengan performa timnya saat menghadapi Persebaya di Liga 1. Jalan Persib Bandung untuk konsisten mempertahankan posisi kedua di klasemen Liga 1 kembali tertahan. Bermain melawan Persebaya di pekan ke-16 Liga 1 2021, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021, di Stadion Maguwo Harjo, mereka kalah 3 gol tanpa balas. Maung Bandung pada babak pertama bermain menekan dan mendominasi serangan. Petaka datang saat Taisei Marukawa membuka keran gol pada menit ke-53. Pemain asal Jepang ini kemudian bisa mencetak 1 gol lagi di akhir laga setelah Bruno Moreira mencetak gol kedua Persebaya. Hasil di pekan ke-16 Liga 1 ini membuat posisi Persib belum aman di klasemen karena saat ini Mark Klok memiliki 31 poin. Dua tim di bawah mereka, yakni Persebaya dan Arema FC, hanya berselisih 1 poin dari Persib. Melihat hasil ini, juru taktik Persib, Robert Alberts, mengaku kecewa. Menurutnya, Persib kehilangan fokus di lini pertahanan dan kemudian harus kebobolan 2 gol lain. Hari ini hasilnya betul-betul sangat mengecewakan, terlebih ketika seharusnya kami memanfaatkan peluang yang ada di babak pertama tetapi tidak berbuah gol. Kemudian kami mendapatkan pukulan yang telak ketika mereka bisa mencetak gol, kata Robert Alberts seusai laga. Pelatih asal Belanda ini mengaku sempat mengubah taktik pada babak kedua saat timnya mengalami kebuntuan. Namun, usaha ini masih belum membuahkan hasil. Kami seperti kehilangan fokus lagi di sana meskipun sudah berusaha untuk memotivasi pemain kemudian memasukkan beberapa pemain untuk mengganti situasi pertandingan. Tetapi, kenyataannya seperti yang kita lihat tadi, mereka menang dengan 3 poin dan 3 gol. Tentunya kami betul-betul kecewa. Alberts menambahkan Persib selama ini memiliki pertahanan yang bagus. Tetapi, mereka tidak bisa menghentikan serangan Persebaya dan harus puas dengan kekalahan telak ini. Selama ini kami mempunyai pertahanan yang cukup bagus. Tetapi, karena kurang fokus akhirnya mendapatkan pukulan telak seperti ini, pungkasnya. Pil pahit terpaksa dirasakan Persib ketika berhadapan dengan Persebaya di laga pekan ke-16. Tidak tanggung-tanggung, Maung Bandung kalah dengan skor 0-3 dari tim asuhan Aji Santoso. Ahmad Jufriyanto pun membeberkan pangkal masalah hingga timnya harus menelan kekalahan. Efektivitas di lini depan menjadi sorotan karena cukup banyak peluang yang dihasilkan. Namun tak ada gol yang bisa tercipta dari kaki Wander Luiz dan kawan-kawan di laga ini. Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi ketika mereka menang tipis dari Madura United. Kita pemain semua kecewa dengan apa yang kita dapat di pertandingan ini. Kita masih mengalami permasalahan seperti sebelumnya pada saat melawan Madura. Kita masih belum bisa memanfaatkan banyaknya peluang yang didapat, ujar Jufriyanto dalam jumpa pers usai laga. Fokus pemain yang membuat finishing touch pemain tidak sempurna. Sedangkan di kubu lawan sangat efektif ketika melakukan percobaan mencetak gol. Dibuat tidak melepas tembakan di babak pertama, Persebaya bisa mencetak 3 gol pada babak kedua dari 3 shoot on target mereka. Di satu sisi untuk hari ini kita tidak bisa mencetak gol, kita agak kurang fokus, itu menjadi masalah buat kita. Dan saya rasa mereka bermain lebih efektif. Ini bukan tentang bagaimana kita menguasai bola lama atau apa, tapi tentang memenangkan pertandingan dan bisa memanfaatkan itu, kata pemain yang menjadi kapten di laga ini. Taisei Marukawa yang menjadi momok menakutkan di barisan depan bajul ijo. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Zalnando untuk mencetak gol pembuka. Dikatakan Jufriyanto, timnya tidak fokus karena gagal menuntaskan peluang dan akhirnya malah kecolongan. Itu kita tidak fokus dengan apa yang sudah kita lakukan di babak pertama. Mungkin karena pada saat babak pertama kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang kita dapat dan itu sedikit mempengaruhi fokus kita ketika bertahan dan mereka bisa menghukum itu dengan 1 peluang saja, ujar dia.
Mereka bisa mencetak 1 gol dan itu membuat organisasi kita yang babak pertama sudah kita lakukan dengan bagus. Dan di babak kedua mereka bisa memanfaatkan celah sedikit untuk menjadi gol tutupnya. Sujana menyebut Persib Bandung berpeluang melepas Geoffrey Castillion setelah putaran pertama Liga 1 2021/2022. Menurut mantan striker Persib Bandung itu, Geoffrey Castillion tidak memperlihatkan peran yang dibutuhkan dari striker. Sujana membuat pernyataan itu setelah Persib Bandung kalah telak 0-3 dari Persebaya Surabaya di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021, malam. Menurutnya, Geoffrey Castillion dimasukkan pada babak kedua tidak banyak berdampak pada permainan Maung Bandung. Meski secara postur tubuh sangat mumpuni sebagai striker top, ucapnya, Geoffrey Castillion justru kerap kalah duel dengan para pemain Persebaya Surabaya. Selain itu, sentuhan dan kontrol bolanya juga sering lepas, dan seperti tidak ada semangat dalam bertanding. Seandainya Persib jadi mendatangkan 1 striker asing baru di transfer window nanti, sepertinya Castillion lebih berpeluang dilepas daripada Wander Luiz, kata Sujana. Dari 16 pertandingan yang sudah dilakoni Persib Bandung, penyerang asal Belanda itu sudah tampil 13 kali. Sebagian besar sebagai pemain cadangan. Penyerang yang sempat dipinjamkan ke Como 1907 di Serie C Italia itu hanya 5 kali menjadi starter. Total, ia mencetak 3 gol dalam 13 pertandingan itu yakni ke gawang Persela Lamongan, Persipura Jayapura, dan Persiraja Banda Aceh. Jumlah gol Geoffrey Castillion hanya separuh dari koleksi gol Wander Luiz. Sujana tak hanya fokus pada koleksi gol itu. Menurutnya, seorang stiker tidak selalu diukur dari jumlah gol, tapi juga kontribusinya membuka ruang dan melepaskan umpan kepada pemain lain yang memiliki kesempatan lebih besar untuk cetak gol. Itu juga bagian dari tugas striker. Inilah yang dimainkan oleh Wander Luiz saat melawan Persebaya. Karena ia dijaga sangat ketat, ia hanya dapat membuka ruang dan memberikan operan-operan kepada pemain yang lebih memiliki peluang, ujarnya. Soal kekalahan dari Persebaya Surabaya, ucapnya, bukan hanya karena kemampuan para penyerang Persebaya Surabaya dalam memanfaatkan peluang. Bukan juga karena disiplin dan rapatnya lini pertahanan tim Persebaya Surabaya dalam menahan gempuran pemain Persib Bandung. Menurutnya, pasukan Robert Alberts banyak membuat kesalahan sendiri. Sebenarnya penguasaan bola dan dominasi permainan dimiliki Persib Bandung, terutama di babak pertama. Lantaran rapatnya pertahanan Persebaya Surabaya dan tidak adanya ancaman ke gawang Persib, para pemain Persib terus fokus menyerang, ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021. Keasyikan menyerang, Wander Luiz dan kawan-kawan terlambat membangun pertahanan. Lupa melakukan transisi ke bertahan, hasilnya blunder berkali-kali terjadi di pemain belakang, dan seperti inilah hasilnya, kata Sujana. Menurutnya, begitu tertinggal 1 gol dari Persebaya Surabaya, strategi yang dimainkan Persib Bandung pada babak pertama seketika hancur. Para pemain tampak tidak sabar dalam membangun serangan dan terburu-buru mencari gol penyama kedudukan. Hal itu, lanjutnya terlihat jelas dari perubahan organisasi permainan, yang semula mengandalkan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki, menjadi umpan panjang dari lini belakang ke Wander Luiz di jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Namun, ketatnya penjagaan bek Persebaya membuat Wander Luiz tidak dapat berbuat banyak. Pemain Persib Bandung langsung tidak sabar begitu kebobolan 1 gol dan terus menyerang hingga kembali melupakan transisi pertahanan. Bukannya memperkecil kedudukan, justru Persebaya mampu memanfaatkan kelengahan pemain Persib dan meraih 2 gol selanjutnya, ucapnya.
Persib Bandung takluk 0-3 dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2021/2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021, malam. Meski masih menempati peringkat kedua klasemen dengan torehan 31 poin, Persib Bandung masih mungkin tergusur tim lain, khususnya oleh Arema FC dan Bali United yang kini menempati urutan keempat dan kelima. Kedua tim yang belum melakoni laga di pekan 16 Liga 1 itu masih hanya berselisih 1 dan 2 poin dari Persib Bandung. Hari ini, Bali United yang telah mengumpulkan 29 poin akan melakoni pertandingan menghadapi Madura United. Pada Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021, Arema FC yang memiliki 30 poin akan menghadapi Borneo FC. Bobotoh Gelis asal Gede Bage, Cici Hilmor, pun meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan Persib Bandung demi mempertahankan posisi papan atas sekaligus menjaga asa dalam perburuan gelar juara di akhir kompetisi musim ini. Kecewa banget lah, kemarin lawan Persebaya kita gagal memang meskipun mampu menguasai pertandingan. Enggak ada komentar lain, selain meminta Persib introspeksi dan segera lakukan evaluasi menyeluruh untuk menghadapi laga berikutnya. Sebab, posisi sekarang juga belum aman untuk bisa incar puncak klasemen, ujar Cici saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Menurutnya, laga terakhir di seri ketiga menghadapi Persik Kediri wajib dimenangkan Maung Bandung. Mudah-mudahan Coach Robert Alberts mampu memastikan kemenangan di laga terakhir, lawan Persik Kediri, sehingga catatan di seri ketiga ini 3 kali kalah dan 3 kali menang, katanya.